Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu seraya memohon pada Allah. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Pada Mbak Rendita, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dan melanjutkan materi klasifikasi pada 5 kingdom. Namun sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Brilian sama Lukman. Brilian sama Lukman. Ada surat keterangannya? Oh, ya udah, mudah-mudahan Brilian dan Lukman sehat-sehat saja. Oke, untuk mengingat kembali materi minggu yang lalu, Butres ingin menanyakan dulu tentang ciri-ciri Monera. Mbak Titis, coba ciri-ciri Monera disebutkan. Uniseluler, prokariotik, berkembang biak secara vegetatif, contohnya bakteri dan ganggang biru. Peran, menguntungkan pembuatan antibiotiko, merugikan bakteri patogen. Bakteri patogen, ya, bakteri patogen, bakteri yang menyebabkan penyakit. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Titis. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih 2 kingdom yang belum kita pelajari, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Adapun tujuan yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah peserta didik satu, anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri kingdom Plantae, dan yang kedua nanti anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri kingdom Animalia. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, ya. Yang pertama, seperti biasa, semua anak harus aktif dalam pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, saling menghormati, di mana jika ada teman yang sedang berbicara, maka yang lain harus mendengarkan. Untuk diskusi kita, ya, kita ada waktu 45 menit, ya. Nanti kita bagi. Yang pertama, anak-anak melakukan diskusi di dalam kelompoknya selama 20 menit, ya. Kemudian untuk presentasi dan tanya jawab 15 menit. Kemudian untuk refleksinya 5 menit. Ya, ini pembagian waktunya. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya coba kalian hentikan dulu aktivitas yang sedang kalian lakukan. Ya, letakkan bullpoint-nya, ya. Ya, hentikan pekerjaanmu dulu. Kalian konsentrasi pada Butres dan ikuti instruksi dari saya, ya. Oke. Letakkan tanganmu di atas meja, ya, atau bisa juga di atas pangkuanmu. Buat tubuhmu serileks mungkin, ya. Oke. Kemudian pejamkan matamu, ya. Tarik nafas panjang. Tahan terlebih dahulu. Lepaskan pelan-pelan. Rasakan udara yang keluar dari hidungmu. Oke, kita ulang lagi. Tarik nafas panjang. Ditahan. Kemudian keluarkan secara pelan-pelan udara dari lubang hidungmu dan rasakan bagaimana perubahan dalam tubuhmu. Tetap rileks, ya, tetap rileks. Oke. Ya, sekarang buka mata kalian. Ya. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Sudah bisa untuk
memiliki kesadaran penuh, ya, kita akan segera mulai pelajaran. Maka kalian harus memiliki kesadaran penuh terlebih dahulu. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya, ya, masing-masing kelompok mendapatkan LKPD. Ya, ini dari kelompok visual, kemudian auditori, ya, auditori, ya. Kemudian kelompok ini auditori, ya. Kemudian kelompok kinestesis, ya, kinestesis ada 2, ya. Oke, ini kelompok kinestesis. Untuk diskusinya nanti, ya, kelompok visual, ya, Ibu silahkan untuk membaca materi yang ada di buku paket, ya, halaman 155 sampai 160. Ya, kemudian untuk kelompok auditori, Ibu akan mengirimkan link YouTube, ya, yang berisi materi pelajaran lewat WA group. Kemudian untuk kelompok kinestesis, nanti kalian silahkan mengamati hewan dan tumbuhan di lingkungan sekolah, ya, di belakang kelas kita saja. Untuk hewan bisa ambil semut atau mungkin ambil ikan juga bisa, melihat ikan bisa. Untuk tumbuhan kalian silahkan mengamati salah satu tumbuhan. Eukariotik. Kelompok visual sudah selesai. Ya, dari kelompok kinestesis 1 akan menyampaikan materi tentang kingdom animalia. Silakan kelompok kinestesis 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestesis 1 ingin mempresentasikan ciri-ciri kingdom animalia. 1. Eukariotik. 2. Tidak memiliki dinding sel. 3. Multiselular. 4. Heterotrof. 5. Dapat berpindah tempat dengan jelas. Apakah ada pertanyaan? Apa saja peran kingdom animalia dalam kehidupan manusia? Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contohnya, dagingnya dapat dimasak dan ada yang beracun. Sudah cukup, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Kingdom animalia dibagi menjadi berapa bagian? 2. Apa saja? Mungkin ada yang bisa membantu? Ya, dari kelompok, ya, Mbak Tiko. Yaitu dibedakan menjadi 2, invertebrata dan amphibiota. Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinestesis sudah mempresentasikan kingdom animalia, dan tadi dari kelompok visual sudah mempresentasikan tentang kingdom lantai. Kita simpulkan terlebih dahulu. Coba
kerja bareng-bareng? Raisa? Tidak memiliki dinding sel. Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Disingkat saja bersifat heterotrof ya. Heterotrof itu artinya tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Ada lagi? Memiliki membran inti. Berarti bersifat memiliki membran inti berarti eukariotik. Terus lagi Multiselular. multiselular. Oke, ini ciri-ciri hidup lantai dan animalia. Mungkin hari ini cukup ini dulu yang kita pelajari. Sebelum kita menyelesaikan semuanya, terus pengen tanya dulu apa yang sudah kalian pelajari pada siang hari ini. Coba saya pengen tanya si cowok-cowok yang dari tadi nggak aktif apa-apa. Kasih, dari ini kamu belajar apa sih? Kakinya diturunkan dulu. Ya, hari ini kamu belajar tentang mengenal ciri-ciri kingdom lantai saja. sama kingdom animalia. Nah, hari ini kita mempelajari ciri-ciri kingdom lantai dan animalia. Tapi kingdom lantai itu apa guys? Cirinya Contohnya apa? berdinding sel. Contohnya. Bulan. Tumbuhan. Berarti kalau ngomong kingdom lantai berarti yang dibahas tentang tumbuhan. Kalau animalia hewan. Bagaimana? Bisa dipahami tentang ciri-ciri kingdom lantai dan animalia? Bisa. Oke. Untuk penutupnya, terus pengen tahu sejauh mana pemahaman kamu tentang kingdom lantai dan animalia. Akan Bu Grace berikan soal untuk penilaian formatif. Ya. Silakan langsung dikerjakan di situ. Langsung dikerjakan di kertasnya saja. Ya, silakan dikerjakan dulu, waktunya hanya 5 menit. Sekarang dikumpulkan ke kelompok. Ayo sekarang dikumpulkan ke depan untuk jawabannya. Ya, kita saja sudah. Ya. Anak-anak, mungkin hari ini kita cukupkan dulu untuk pertemuan pada siang hari ini. Silakan sebelum kita pulang ke rumah dipimpin doa terlebih dahulu. Yuk, Mbak Renta. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat jalan. Ketemu lagi insya Allah besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Trisnawati, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Grobogan, akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional yang sudah saya laksanakan di kelas 7A SMP Negeri 1 Tegawanu. Saya merasa cukup kesulitan pada saat menyusun rencana pembelajaran karena memang pembelajaran berdiferensiasi apalagi ditambah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini baru pertama kali saya laksanakan setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Namun dengan kolaborasi bersama teman lain yang juga merupakan JGP, akhirnya kami dapat menyusun rencana pembelajaran yang cukup baik karena sudah mendapatkan nilai dari fasilitator ya, untuk nilai yang sangat baik. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran tadi saya merasa puas dan senang dengan pembelajaran yang berlangsung karena di sini
saya mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak saya berikan materi sesuai dengan profil belajar mereka. Ya, jadi sebelum pembelajaran saya melakukan tes diagnostik, di mana saya ingin mengetahui bagaimana profil belajar anak-anak saya, sehingga pada proses pembelajaran anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kinestesis, kelompok auditori, dan kelompok visual. Ya, untuk auditori ada 2 kelompok dan kinestesis ada 2 kelompok. Nah, ternyata dengan pembelajaran sesuai dengan profil belajar mereka ini, anak-anak kelihatan antusias, ya, sehingga mereka mudah mempelajari atau mudah menerima materi-materi yang saya berikan. Ya. Kemudian dengan pembelajaran sosial emosional, di sini saya menerapkan program model pembelajaran diskusi. Terlihat anak-anak di dalam kelompoknya bisa berdiskusi dengan baik, saling menghormati. Kemudian pada saat presentasi pun anak-anak yang melakukan presentasi bisa berbicara dengan lancar dan anak-anak yang lain mendengarkan, kemudian memberikan masukan atau pertanyaan terhadap apa-apa yang sudah disampaikan oleh presenter ini. Kemudian harapan saya ya, setelah pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan dan melihat hasilnya ya, sejak awal mengenalnya pun saya sudah merasa malu, karena pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu pembelajaran yang umum saja. Jadi saya perlakukan anak sama, apakah dia minatnya kurang, sedang, lebih, terus bagaimana kesiapannya, apalagi bagaimana profil belajarnya, nggak pernah saya pikirkan. Saya mengajar ya mengajar, saya datang kemudian saya mengajar, dan sebenarnya malu juga karena ketika nilai yang dihasilkan pada saat ulangan harian hanya 33% dari siswa saya yang mencapai KKM. Ya. Lebih malu lagi ketika kita sering menyalahkan siswa yang tidak siap, siswa yang tidak mau belajar dan sebagainya. Padahal kalau kita teliti lebih jauh, ternyata itu terjadi karena kita yang keliru. Ada kekeliruan pada kita, di mana dalam pembelajaran kita tidak memperhatikan profil belajar anak, minat belajar anak maupun kesiapan belajarnya. Untuk kedepannya, bismillah, insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, terintegrasi pembelajaran sosial emosional ini dalam penyampaian materi di setiap pembelajaran saya. Apalagi sekolah kami adalah sekolah penggerak, mudah-mudahan kami bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi PSEI dengan baik, sehingga anak-anak kami bisa mengalami peningkatan, baik itu dari sisi karakternya, ya, kehidupan sosialnya, dan juga pengetahuannya. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.